Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Dwi Nur Islam dari kelas Informatika C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan komponen IoT dan penjelasannya. Memahami peran setiap komponen dalam sistem IoT. Berikut nama-nama dari teman kelompok saya, dikarenakan pada hari presentasi saya tidak masuk. Sekarang saya akan menggantikannya melalui video. Yang pertama, sensor suhu dan kelembapan. Mengukur suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Mengukur kelembapan dalam persen relative humidity. Mudah diintegrasikan dengan microcontroller. Cara kerja sensor suhu dan kelembapan. Di sini saya akan menjelaskan melalui referensi, dikarenakan saya masih kurang begitu paham. Upper electrode dan lower electrode berfungsi sebagai plat kapasitor. Sedangkan moisture holding substrate, material dielektrik yang menyerap uap dari air lingkungan. Dan yang terakhir, glass substrate sebagai dasar sensor untuk stabilitas mekanisme. Cara kerja sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama, sensor membaca perubahan suhu dan kelembapan melalui material sensitif. Yang kedua, data diubah menjadi sinyal digital dan dikirim ke microcontroller. Yang ketiga, microcontroller mengolah data untuk keperluan aplikasi. Kelebihan dan kekurangan sensor suhu dan kelembapan. Kelebihannya adalah konsumsi daya rendah, mudah digunakan, dan harga terjangkau. Kekurangannya, akurasi bisa kurang tinggi, respon waktu agak lambat. Aktuator motor DC. Motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dapat dikontrol kecepatan dan arahnya, serta yang terakhir efisien dan banyak digunakan dalam robotik. Cara kerja motor DC. Yang pertama, motor DC bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Yang kedua, arus listrik membentuk medan magnet di kumparan. Yang ketiga, kutub utara kumparan tertarik ke kutub selatan magnet dan sebaliknya. Yang keempat, tarikan ini menyebabkan kumparan bergerak. Serta yang kelima, saat kutub-kutub bertemu, gerakan berhenti. Kelebihan dan kekurangan motor DC. Kelebihannya itu adalah kontrol kecepatan fleksibel, desain sederhana, respon cepat. Serta kekurangannya torsi lebih kecil dibandingkan motor AC dan membutuhkan driver tambahan. Microcontroller Arduino Uno. Arduino Uno adalah microcontroller berbasis ATmega 328P. Yang pertama, mudah diprogram dengan Arduino IDE, memiliki banyak pin digital dan analog. Cara kerja Arduino Uno, program ditulis di Arduino IDE dan diunggah ke board. Arduino membaca input dari sensor dan mengontrol aktuator. Serta yang terakhir, hasil pemrosesan dapat dikirim ke sistem lain. Kelebihan dan kekurangan Arduino Uno. Kelebihannya adalah mudah digunakan, banyak library tersedia, harga terjangkau. Dan kekurangannya memori terbatas, tidak cocok untuk komputasi berat. Protokol MQTT. Kepanjangannya yaitu Message Queuing Telemetry Transport, dirancang khusus untuk aplikasi IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya, menggunakan model publish subscribe, hemat bandwidth, dan konsumsi daya rendah. Cara kerja protokol MQTT. Perangkat mengirim data ke broker MQTT sebagai publisher. Subscriber menerima data dari broker, dan broker memastikan pesan dikirim dengan QoS yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan protokol MQTT. Kelebihannya adalah ringan dan hemat biaya, bisa menangani banyak perangkat sekaligus, serta kekurangannya bergantung pada broker MQTT, tidak memiliki enkripsi bawaan. Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 adalah komputer mini yang digunakan untuk edge computing dalam sistem IoT. Memiliki proses quad-core, RAM hingga 8GB, mendukung berbagai OS seperti Raspbian. Cara kerja Raspberry Pi 4 mengumpulkan dan memproses data dari sensor sebelum mengirim ke cloud, mengurangi latensi dengan melakukan pemrosesan di sisi perangkat
bisa menjalankan server lokal. Kelebihan dan kekurangan Raspberry Pi 4, kelebihannya adalah performa tinggi, mendukung berbagai protokol, bisa digunakan sebagai server IoT. Dan kekurangannya konsumsi daya lebih tinggi, serta konfigurasi lebih kompleks. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.